Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis keamanan pada REST API oleh saya sendiri Yoni Saka Samudra NIM 18014241 dan teman saya Ahfa Rusi dan Fikri NIM 18014208. Yang pertama, penjelasan REST API. Apakah REST API itu? Jadi di sini dijelaskan REST atau Representational State Transfer adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data, menurut developer Kudu. Nah, kemudian apakah ancaman yang terdapat dalam REST API tersebut? Nah, di sini kita akan memahami dulu apa itu autentikasi. Apa itu autentikasi? Yaitu proses mengidentifikasi individu yang biasanya berdasarkan nama pengguna dan kata sandi. Dalam sistem keamanan, autentikasi berbeda dengan otorisasi, yang merupakan proses memberikan akses individu ke objek sistem berdasarkan identitas mereka. Autentikasi hanya memastikan bahwa individu itu adalah siapa yang dia klaim, tapi tidak mengatakan apapun tentang hak akses individu. Nah, berbicara tentang REST API, pengguna yang dengan hak istimewa yang cukup dapat melakukan berbagai tugas, seperti membuat posting, mengambil semua pengguna situs, atau mencabut hak-hak pengguna. Tetapi, untuk semua tindakan ini, seseorang harus membuktikan identitasnya ke server, dan di sanalah autentikasi memainkan perannya. Tanpa autentikasi yang tepat, akan sangat mudah bagi seseorang dengan ambisi nakal untuk mengacaukan situs, sehingga autentikasi memberikan lapisan keamanan yang diperlukan untuk membatasi hak-hak pengguna dan tindakan yang dapat dilakukan. Nah, bagaimanakah contoh dari ancaman keamanan pada REST API tersebut? Nah, di sini sebagai contoh adalah suatu web yang menggunakan API publik yang dapat diakses oleh semua orang. Akan tetapi sebagai kita developer, ini kita hanya dapat melihat data yang tersedia saja dan tidak dapat menambahkan datanya. Nah, seperti pada web Recovid ini, kita dapat mengambil beberapa data yang telah disediakan API yang ditampilkan pada web ini. Nah, seperti ini contohnya data tersebut. Kemudian data ini diperoleh dari sumber ini. Nah, ini adalah penyedia data API tersebut. Jika kita akses API-nya, maka datanya akan ditampilkan seperti ini. Nah, ancaman apa yang dapat terjadi pada suatu API ini? Sebagai contoh, misal kita mempunyai data API COVID. Jika ada suatu keamanan yang dapat dibobol, dan jika orang itu merubah data COVID tersebut, kemudian data tersebut digunakan oleh banyak orang, maka pastinya itu akan menimbulkan dampak yang sangat luas.
seperti data yang palsu yang telah disebarkan nanti akan membuat keresahan bagi masyarakat yang mengakses web yang menggunakan API tersebut. Kemudian di sini saya mempunyai API yang digunakan oleh aplikasi mobile. Di sini kita akan mencoba menyekainya dengan Nikto. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, hasilnya di sini terlihat bahwa akses kontrol tersedia untuk post, get, option, put, delete, dan tidak ada autentikasi yang terjadi pada header. Jadi website ini atau API ini belum ada keamanan pada headernya. Jika kita mengakses API tersebut, maka akan tampil data seperti berikut. Kita coba di Postman. Nah, seperti ini contoh datanya. Jadi semua orang dapat melihat data yang dimiliki user atau yang ada dalam API tersebut, walaupun user tersebut tidak memiliki akses. Jadi semua orang bisa mengakses, dan itu cukup berbahaya jika orang tersebut dapat mengenkrip atau menerjemahkan kata sandi yang dimiliki oleh user yang ada dalam aplikasi lapanganku ini tadi. Nah, ini contohnya, contoh datanya. Kemudian contoh data lain adalah seperti ini. Nah, ini juga tidak ada keamanan. Kemudian bagaimana solusi dari ancaman yang terjadi? Di sini saya sudah membuat fitur keamanan autentikasi menggunakan token, menggunakan framework Lumen. Nah, ini sudah saya jalankan. Kita coba pada Postman. Nah, di sini sudah memiliki autentifikasi, jadi tidak semua user dapat mengakses data yang dimiliki oleh API ini. Nah, terus bagaimana cara mengaksesnya? Kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menginputkan email dan password oleh user yang nantinya akan mendapatkan token untuk mengakses data yang tersedia. Nah, kita coba login. Nah, hasilnya akan menggenerate token, kemudian akan dimasukkan ke data user. Nah, dari data ini yang akan kita gunakan untuk mengakses seluruh data yang ada di API tersebut. Ini kita kopikan, kemudian kita coba mengakses data yang tadi
tidak bisa diakses. Nah, pada header kita tambahkan key token, kemudian kita pastikan value dari token yang dimiliki user tersebut, lalu kita send lagi. Nah, di sini data sudah berhasil ditampilkan. Jadi kesimpulannya adalah dalam suatu API dibutuhkan suatu fitur keamanan untuk sebuah gerbang untuk dapat user mengakses data yang tersedia pada API, kecuali API tersebut bersifat publik. Nah, sekian dari presentasi kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?